15 ya. Ya kita mulai ya. Yuk kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para asatidzah dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tafkir. Kita masuk kepada halaman 15 seperti ya di sini. Jadi setelah sebelumnya kita menempatkan bahwa poin utama atau unsur yang paling utama dalam berfikir itu adalah maklumat sabiqah. Jadi kalau untuk sampai berfikir itu harus ada faktanya, ada waqi'nya, ada faktanya, kemudian panca inderanya itu juga normal, ya, otaknya juga normal, ya, dan ada maklumat sabiqat di dalam otak. Pengetahuan sebelumnya atau maklumat yang ada di dalam otak yang menafsirkan fakta itu. Makanya di sini dikatakan fal ma'lumatus sabiqatu 'anil waqi, dan maklumat sabiqah tentang fakta ini adalah au al muta'alliqatu bizalikal waqi, atau yang berkaitan dengan fakta ini gitu ya. Apa? Syurtun asasiyun wa ra'isiyun li'an tuhassalal amaliyah al-aqliyah, ya kan? Jadi li'an tuhassilal amaliyah al-aqliyah. Jadi ini adalah syurtun asasiyun dan juga yang menjadi utama ra'isiyun li antuhsila al-amaliyah al-aqliyah. Ya, jadi kalau nggak ada maklumat sabiqat itu namanya duga-duga, gitu. Jadi kalau 4 itu kan berpikir itu 4. Ada fakta, ada hawas, ada panca inderanya, ada otaknya, nggak ada maklumatnya, itu duga-duga. Kalau nggak ada maklumatnya itu dia cuma bisa duga, ini apa, ini apa. Dia nggak bisa mikir. Atau nanti di sini juga dikatakan ada yang juga sebatas apa ya, sebatas ya penginderaan saja, gitu, mengindra saja. Jadi nggak bisa juga dia berpikir. Kalau nggak ada faktanya itu ngayal, gitu loh. Jadi kalau misalnya berpikir ada maklumatnya, dia punya tentang fakta tadi. Lalu kemudian ada panca inderanya, ada otaknya. Dia coba membayangkan yang kemudian faktanya itu tidak ada, itu menghayal, gitu. Kalau nggak ada panca inderanya, ya nggak bisa mikir juga. Apaan ada fakta tapi nggak bisa mencium, ya nggak bisa juga. Nggak bisa merasakan, nggak bisa mencecap misalnya, dia nggak tahu apa itu. Ya, jadi misal seseorang yang kemudian panca inderanya terganggu, juga nggak ada otaknya, ya nggak bisa juga, nggak ada proses berpikir. Tetapi dari semua faktor itu, ya 4 faktor itu,
Yang paling penting adalah tadi maklumat sabiqat. Kenapa begitu? Karena sebenarnya bagi manusia yang normal, yang namanya panca inderanya itu ada, senantiasa disediakan oleh Allah. Otaknya juga normal, kecuali dia dalam keadaan idiot atau dalam keadaan gila, ya tidak dihitung itu, kan gitu, tidak dihisab dia. Jadi tidak ada ukuran bagi dia, tidak ada hitungan bagi dia kalau otaknya nggak normal. Jadi manusia umum itu pasti normal, kalau yang biasa ada dan tidak ada kekurangan apapun dia normal. Mungkin ada kekurangannya, matanya mungkin tadi misal harus pakai kacamata karena saraf dan juga lensanya tidak bisa mencembung dan mencekung misalnya. Nah, pada saat itu ya cuma ditambah saja mungkin dengan kacamata ini misalnya, sudah bisa dia melihat. Atau dengan pengobatan dia bisa normal. Penciuman juga gitu, pendengaran juga gitu. Dia mungkin pakai alat bantu dengar, karena misal pendengarannya ada kekurangan, misal karena rusak, karena sakit, atau mungkin karena tua, itu ada alatnya. Tapi secara normal manusia itu normal. Gitu. Bahkan panca indera yang 5 itu masih terus ada. Mencecap, rasa, merasakan sentuhan misalnya, ya itu adalah normal. Begitu juga fakta itu semuanya ada di hadapan kita, nggak mungkin tidak ada fakta, kecuali manusia tadi mencoba mencari-cari fakta yang tidak ada, atau misalnya ya tadi menghayalkan, ya kan, mengkaitkan. Sebenarnya dia mencoba berpikir, misalnya membuat pabrik di bulan, nah jangankan pabrik, rumah aja susah misalnya kan. Nah itu secara ini tidak ada fakta. Atau membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Ya, mau dikatakan science fiction misalnya, itu tidak begitu. Jadi itu tidak mikir, khayal. Ya, khayaliyah. Nah, ini tidak juga terjadi. Sehingga dikatakan di sini bahwa faktor yang paling penting itu adalah ya maklumat sabiqah dalam berpikir. Syurtun asasiyun wa ra'isiyun lil akal, atau syarat yang asasi yang sangat penting bagi akal. Nah, inilah kemudian maklumat sabiqat itu menempati posisi tadi. Makanya juga Islam sangat mendorong untuk memasukkan maklumat, belajar. Nah, ini kita semua dalam proses belajar di sini. Kalau dihitung misalnya sudah ahli, kita belum ahli. Kalau dihitung sudah mengetahui seluruh pengetahuan, kita belum. Ya kan? Bahkan mengaplikasikannya juga kadang bingung misalnya. Tapi memasukkan maklumat itu menjadi suatu hal yang penting dalam Islam. Makanya ada proses belajar sederhana di situ. Ya, termasuk orang yang kemudian menjaga agamanya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itu adalah mencari tahu apa yang tidak dia ketahuinya. Nah, itu sifat seorang yang kemudian menjaga agama, menjaga dinnya, menjaga perilakunya, mencari tahu apa yang tidak diketahui. Ya kan? Ini dia. Ya tentu dengan kemampuan kadar yang memang dia bisa. Nah, hadza min nahiyatil idrakil aqli. Ini adalah dari sisi pemahaman secara akliyah. Artinya pemikiran secara akli, yaitu maksudnya secara akliyah. Yang bagaimana? Nanti dijelaskan. Amma min nahiyatil idraki syu'uri, adapun yang disebut dengan dari sisi pemahaman yang secara emosional atau secara perasaan dia, maka fanatiju an garaizi wa hajatil udawiyati. Maka ini dihasilkan dari garizah-garizah, dari naluri-naluri dan kebutuhan fisiknya. Alladzi yuhassilu indal hayawan fa innahu yuhassilu indal insan. Nah, yang kemudian idrak asy'uri ini dihasilkan apa itu dari hewan, hewan pun menghasilkannya. Begitu maksudnya. Ada, artinya terjadi juga pada hewan dan ini juga terjadi pada manusia. Nah, gitu. Jadi yang namanya
idrok syu'uri itu ada juga pada hewan itu. Tetapi yang dimaksud di sini bukan dalam konteks berpikir nanti dikatakan. Ya. Fayu'arifu min tikrarin. Ya, maka pada saat kita misalnya, pada saat di situ menghadirkan seseorang dengan berulang-ulang, apa itu? Di hadapan tadi i'ta'ahul atufahah misalnya. Dia dihadirkan, diberikan kepada seseorang itu sebuah apel. Ya. Ya. Wal hajar, dan juga batu, ada apel dan batu. Maka kemudian di sini dia akan mengetahui annat tufahata tu'kal wal hajara la yu'kal. Dia akan tahu bahwa sesungguhnya yang namanya apel itu bisa dimakan, ya, dan batu nggak bisa dimakan. Nah, yang seperti ini kama yu'ariful himar, ya, sebagaimana juga disodorkan kepada himar, an sya'ira yu'kalu wa anat turaba la yu'kal. Bahwa sesungguhnya yang namanya gandum itu bisa dimakan dan yang namanya tanah tidak bisa dimakan. Nah, walakinna akan tetapi hazal tamyiz, ya, walakinna hazal tamyizu laisa fikran wala idrokan. Nah, tapi yang kayak gini itu bukan berpikir, bukan juga proses memahami. Seseorang manusia disodorkan ada apel, ada batu, dia akan bisa itu, ya, keledai, dia disodorkan ada gandum, ada tanah. Maka dia bagaimana? Dia bisa juga itu membedakan mana yang disebut dengan mana yang bisa dia makan, mana yang tidak bisa dia makan. Ini yang disebut dengan pembedaan seperti ini. Apa ini yang terjadi? Bukan berpikir, akan tetapi innama huwa raji'un lil garaizi wal hajatil udawiyati. Akan tapi ini kembali kepada gariza naluri dan hajatul udawiyahnya, ya. Wa huwa maujudun indal hayawan kama huwa indal insan. Dan ini ada pada manusia dan juga ada pada hewan. Ada pada hewan dan ada pada manusia. Ya. Walizalika la yumkinu ayyuhassila fikran. Dengan demikian tidak akan dihasilkan di sini, ya. Ya. Tidak akan menghasilkan proses itu pemikiran illa iza wajadat al-ma'lumatu sabiqatu ma'anaklil ihsasi bil waqi'i biwasitatil hawasi ila dimagi. Kecuali ketika ada di situ maklumat sabiqah itu, kecuali maklumat sabiqah itu ada disertai, ya, pada saat itu adanya naklul waqi, ya, mencerap fakta tadi, ya, dengan perantaraan panca indera kepada otaknya. Jadi di otak punya maklumat sabiqat, lalu kemudian ditelaah dengan otaknya, dikaitkan antara maklumat itu dengan faktanya, yang fakta itu dicerap oleh panca inderanya. Baru itu disebut berpikir. Yang namanya yang tadi itu bukan berpikir. Nanti dijelaskan di sini adalah yang dimaksud itu adalah tamyiz garizi. Ya. Nah, gitu dulu. Kita lanjutin. Innama ini nggak kelihatan nih. Innama yastabihu alal kasirina. Sesungguhnya apa yang kemudian meragukan pada kebanyakan orang, huwa annal ma'lumati sabiqata, bahwa sesungguhnya yang namanya maklumat sabiqah tadi qad, ya, tuhassilu minal tajarub, ya. Mereka jadi bingung di sini, ya, meragukan di situ. Orang banyak ragu bahwa katanya yang namanya maklumat sabiqat itu adalah dihasilkan, ya. Ya, kadang didapatkan, kadang dihasilkan dari apa? Percobaan. Qad tajarrubas syakhs
nafsahu. Ya. Dari percobaan seseorang, ya, dari percobaan seseorang itu sendiri. Ya. Waqad tuhassilu minat talaqi, dan juga kadang didapati dengan secara talaki. Dia mendapati info itu dari orang lain. Jadi katanya yang namanya maklumat itu kadang didapati dari dia uji coba sendiri, dia dapati sendiri, kadang dia dapati dari orang lain, dari talaki. Nah, fa indahum, pada mereka semua itu annat tajaruba nafsuha qad aujadat maklumatin. Nah, pada mereka itu menyatakan bahwa yang namanya percobaan-percobaan, ya, eksplorasi, atau misalnya di situ dia mencoba menelaah itu sendiri oleh dirinya sendiri, ya, itu terkadang atau telah di situ mendapati, dia telah dapat di situ maklumat, maka telah didapatlah di situ maklumat, ya. Maka dia katakan fatakunu tajarubu al-ula hiyallati aujadat al-amaliyah al-aqliyah. Nah, maka dikatakanlah di situ percobaan yang pertama kali inilah yang mendapatkan maklumat, atau yang disebut dengan dia itu menjadi amaliyah akliyah. Ya, mereka katakan begitu. Ya kan? Jadi kadang katanya kalau dengan uji coba, ya kayak macam misalnya gini, kalau menurut contohnya itu kadang begini. Ada tadi keledai dikasih gandum, dikasih tanah. Dia akan coba dia makan tanah, nggak enak. Lalu dia coba dia makan gandum. Nah, kata mereka ini dia mendapati maklumat. Nah, ini mendapat maklumat kata mereka. Dan yang ini adalah yang pertama. Lalu berikutnya dia menggunakan maklumat itu untuk makan. Seolah-olah jadi kayak benar ini. Padahal dikatakan di sini, ya, wahadzal istibahu. Nah, dan keraguan ini sebenarnya yazalu bimujarradil lafatin nazri ila ma baina dimagil insani wa dimagil hayawani min farqin, ya, min haisur rabti. Nah, jadi dikatakan di sini keraguan ini akan hilang semata-mata dengan cara bagaimana? Ada dua nanti berikutnya di sini, ya kan? Dengan mengarahkan perhatian kepada apa yang terjadi antara, atau apa yang membedakan terjadi antara otak manusia dan otak hewan, dari pembedaannya dari sisi pengkaitan antara fakta, antara maklumat yang dipunya. Dan juga ini bisa dihilangkan dengan cara atau apa? Pemahaman bahwa adanya maklumat itu didapat dengan cara uji coba yang pertama itu dengan cara bimujarradi lafatan nazri ila ma baina ma yata'allaku bil garaizi wa hajatil udawiyati wa ma yata'allaku bil hukmi alal asya'i mahiyya, yaitu adalah dengan cara memperhatikan kepada apa yang terjadi antara kaitan gariza dan hajatul udawiyah, dan yang berkaitan dengan penghukuman atau pemutusan satu ketentuan pada benda tadi, apa itu sebenarnya mahiyah. Jadi ada dua. Jadi kalau kita ingin menjawab sebenarnya keraguan, menghilangkan keraguan dari orang, atau menghilangkan kekeliruan kalau boleh dikatakan begitu, mereka mengatakan yang namanya maklumat itu bisa didapat sendiri. Tidak. Ya, dengan alasan binatang juga bisa mendapat maklumat, manusia bisa melakukan juga mendapat maklumat pada uji coba yang pertama dia. Tidak. Cuma dua yang kemudian harus dia perhatikan di sini. Yang pertama, keadaan otak manusia itu sendiri dan otak hewan bagaimana. Yang kedua, proses pengkaitan antara gariza dan hajatul udawiyah yang ada pada benak manusia itu dalam ihsas dakhilinya dia, ya, dengan apa yang terjadi pada hewan-hewan, dan juga pemutusan atau keputusan hukum terhadap benda itu. Gini contohnya di sini.
Ya. Dirincikan. Amal farqu baina dimagil hayawani wa dimagil insani fa inna dimagal hayawan la yujadu fihi rabtun lil maklumat. Adapun perbedaan antara otak hewan dan otak manusia, maka sesungguhnya otak hewan tidak ada pada otak itu apa? Pengkaitan terhadap maklumat. Jadi otak hewan itu nggak bisa mengkaitkan antara maklumat dengan fakta. Dengan hasil citra benda antara fakta yang didapat dengan apa yang mereka punya maklumatnya. Maklumat dia bisa mengenal seseorang. Ya. Binatang peliharaan itu bisa mengenal siapa yang menjadi tuannya. Tapi itu bukan berarti dia bisa berpikir. Karena otaknya itu nggak bisa mengkaitkan maklumat. Nanti dijelaskan. Itu yang pertama. Ya. Jadi tidak ada di situ pengkaitan maklumat. Ya. Gitu. Ya. Terus dikatakan di sini. Mana dia? Wa inna ma yujadu fihi istirja'ul ihsasi wala siyama iza ya takarrara. Dikatakan itu adanya itu adalah apa? Istirja'ul ihsas. Pengulangan penginderaan. Tidak terkecuali ketika di situ diulang-ulang. Ya. Ya. Wa hadzal istirja'u min haitsu qiyamil hayawan bil fi'li tabi'iyan, dan adanya pengulangan ini dari sisi apa yang dilakukan oleh hewan, ya, dan ini adalah secara alami, secara tabi'inya dia, khasun bima yata'allaqu bil garaizi wal hajatil udawiyati wa la yata'addahu li ghairiha. Jadi ini adalah apa? Khusus terjadi pada saat adanya geriza dan maklumat ini, ya, mengkaitkan dengan adanya apa? Penginderaan yang berulang-ulang. Makanya dikatakan di sini, kalau misalnya, oh ya ada pertanyaan di sini misalnya, kalau peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika kecil itu bagaimana, atau bisakah disebut dengan maklumat sebelumnya misalnya? Jadi misalnya pada saat Nabi Musa memakan, mungkin maksudnya itu adalah memakan bara yang Allah tunjukkan pada waktu itu dia digendong oleh Fir'aun, lalu kemudian menarik jenggot Fir'aun keras-keras. Lalu Fir'aun marah, lalu dicegah oleh Asia, istri Fir'aun, bahwa dia masih anak kecil. Ya. Nih buktinya mana? Buktinya disodorkan antara roti, makanan, dan juga bara api. Nabi Musa ditunjukkan oleh Allah langsung memegang bara api dan memakannya. Sehingga cadelah lidahnya. Ya kan? Dan itu adalah secara manusiawi. Pertama, kalau bagi manusia semua anak-anak, bayi ataupun misalnya balita pasti memasukkan kepada tangan dan memulutnya. Ini adalah proses tadi istirja'ul ihsas. Mencoba mengulangi. Nanti nggak enak, dia percaya lagi. Tapi dia kemudian terus mencoba lagi, dimakan lagi, nggak enak, dibuang lagi. Nah, ini menunjukkan seperti itu. Ya, cuma memang kalau misalnya di situ disodorkan ada bara, dipegang langsung panas dia makan, oh itu akan membuat rusak atau membuat luka. Itu yang terjadi memang. Ya. Tetapi tentu di sini adalah Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan petunjuk agar kemudian apa? Agar kemudian di situ menjadi jalan bagaimana ya keadaan Nabi Musa itu tetap dirawat, bukan tetap dirawat ya, tetap dalam kondisi ya perawatan dari tadi istri Fir'aun tadi. Jadi tidak dibunuh dalam keadaan masih kecil. Walaupun pas sudah besar, dia kemudian kembali kepada Fir'aunnya di situ dan kemudian menghancurkan Allah menghancurkan kerajaan Fir'aun. Gitu. Nah, jadi ini adalah bukan dalam proses
berpikir sebenarnya. Itu yang disebut dengan istirja, ya, al-ihsas. Nah, jadi sebenarnya ini berkaitan dengan gariza dan maklumat. Dan tidak ada melampaui hal itu. Cuma begitu memang. Jadi nggak bisa lebih. Ya, bukan yang lainnya. Jadi memang itu adalah karena naluriah. Makanya dikatakan itu ada anak kecil tadi contohkan gitu. Fa'anta, maka ketika Anda idza darabta al-jarasa, maka ketika Anda memukul lonceng, memukul genta di situ. Ya, ada lonceng. Wa at'amta, dan kemudian kamu memberikan makan al-kalba kepada anjing inda darabal jarsa, ketika membunyikan lonceng. Jadi setiap kali memberi makan anjing dibunyikan lonceng, bunyikan lonceng kasih makan, terus begitu, ya kan? Fa innahu hijata qararat, maka ketika itu diulang-ulangi, zalika, maka hal itu yafhamul kalbu, maka anjing itu akan paham, iza quri al jarsa, iza quri al jarsu, apa ketika dibunyikan, ketika gemericikan lonceng, ya, apa di situ? Annal akal, ini adalah makanan, atun walizalika yasilu lu'abi, maka pada saat itulah waktunya makan, makanan datang. Maka saat itu bagaimana? Mengalirlah, melelehlah air liurnya. Jadi udah meleleh langsung. Sama seseorang yang kemudian pernah mencoba belimbing besi, ya kan, asam. Coba lihat. Bayangkan, membayangkannya saja sudah kemudian berkumpul. Itu tamyiz. Nah, ini yang disebut gini nanti. Sama dengan itu. Jadi bukan menyamakan dengan anjing, tapi anjing itu begitu juga. Kadzalika idza ra'al himar. Demikian juga ketika keledai melihat apa? Himarotan, keledai betina, tataharraku fiha syahwat, maka akan tergeraklah syahwatnya ini karena dia keledai jantan, ya kan? Walakinnahu idza ra'al kalbah, akan tetapi ketika dia melihat anjing betina, la tataharrak, jadi beda jenisnya. Jadi tidak kemudian tergerak itu syahwatnya, tidak begitu. Wa aidan fa innal baqara, begitu juga ketika seekor sapi, wahia tara'a tatajanni bil usbis sami, ya kan? Ketika dia digembalakan di sisi rumput yang beracun, ya, maka dia akan tahu wa usbul ladzi yadurruha, ini akan membahayakan baginya. Wa kullu hadzal amsalu, dan semua permisalan ini innama huwa tamyizun gariziyun, inilah yang disebut dengan pembedaan secara naluriah. Ya, jadi tamyiz garizi, bukan mikir. Tuh, keledai bisa mikir, nggak mau dia kawin sama anjing. Enggak. Ya, tuh lihat, sapi tidak mau makan rumput yang beracun, tidak. Bukan mikir itu. Tuh lihat anjing, kalau misal dibunyikan lonceng, dia tahu bahwa makanannya bakal datang. Bukan. Itu yang disebut tamyiz garizi. Sama tadi, nih kita bisa makan antara apel dengan misalnya tadi, lebih memilih apel dibanding batu. Itu yang disebut dengan tamyiz. Itu bukan mikir. Ya. Itu yang disebut dengan tamyiz garizi. Amma ma yushahadu min ta'allumi ba'dal hayawanat, adapun apa yang bisa disaksikan dari pengajaran sebagian hewan, ya, yang bagaimana harokatin dia bisa bergerak, au a'malan taqumu biha, atau beraktivitas berbuat yang sesuai dengan apa yang diajarkannya, wahia la tata'allaku bil garizah,
ini tidak berkaitan dengan gerizah, misalnya fahiya innama taqumu bizalika taqlidan wa muhakatan. Ini adalah mengikuti dan meniru. Jadi hewan itu bisa niru, dilatih terus-menerus. Nah, yang bagaimana? Walaysa an aklin wa idrakin. Ini bukan karena dia mikir atau memahami. Jadi karena dilatih. Itu bukan mikir, tapi itu disebut dengan tadi taklidan. Fadimagul hayawan, maka otak hewan itu la tujadu fihi khasiyatun rabtil maklumati. Maka dalam otak hewan itu tidak ada padanya khasiat untuk mengikat maklumat. Wa innama indahu yazakkarul ihsasu wa tamyizul garizi. Itulah yang disebut apa? Ihsas wa tamyizul garizi. Penginderaan dan pembedaan secara naluriah. Fa kullu ma yata'allaqu bil garizah yahissuhu. Maka semua yang berkaitan dengan naluri dia bisa merasakannya. Wa kullu ma yahissuhu bi yastati'u istirja'a ihsasihi la siyama iza takarrara hadzal ihsas. Dan semua apa yang bisa dirasakannya tadi dia mampu untuk bagaimana? Untuk dia mengembalikan penginderaan tadi. Jadi dia bisa kembali mengindra makanan yang tadinya dia hanya makan gandum, dia kemudian dia bisa pada saat itu apa? Secara naluri hanya makan gandum. Itu istirja'ul ihsas. Ya. Tidak terkecuali ya pada saat itu diulang-ulangi juga begitu, gitu. Fama yata'allaqu bi gharizati yaqumu al-hayawan. Maka segala yang berkaitan dengan naluriah yang dikerjakan oleh hewan bihi tabi'iyan, ini adalah alami. Sawaun ahassahu wa istirja'a ihsasahu bihi, sama saja apakah ini cuma penginderaan atau pengulang-ulangan penginderaan. Amma ma la yata'allaqu bil gharizah, adapun apa yang tidak berkaitan dengan gharizah, fala yumkinu an yakuma bihi tabi'iyan iza ahassa. Maka ini tidak mungkin untuk bisa dilakukan secara alami ya ketika dia mengindranya. Walakinna iza takarrara hadzal ihsasu wa istarja'uhu fa innahu yumkinu an yakuma bihi taqlidan wa muhakaman wa muhakatan. Bukan muhakaman ya. Wa muhakatan. Maka apa yang berkaitan dengan gharizah akan tetapi ketika berulang-ulang penginderaan ini dan kembali tadi itu memungkinkan baginya untuk dia mengikuti dan meniru walaysa qiyaman tabi'iyan, dan ini memang bukan yang alami, jadi dilatih. Itu bukan mikir, tapi meniru dan mencontoh saja. Karena berulang-ulang dia dilatih begitu. Ya. Ya. Paham ya? Jadi yang terjadi pada hewan itu bukan mikir. Kita bilang, wah lumba-lumba pintar. Dikasih ini 2 tambah 2 menjadi dia sebut dia pincet belnya 4 kali. Net. Nah, 4 kali 2 tambah 2. Dia bisa mikir. Enggak. Itu karena tadi mengikuti dan mencontoh berulang-ulang. Gitu. Ya. Paham ya? Jadi tidak ada proses mengkaitkan fakta. Oh ini udah agak lama nih. Udah datang mungkin Ustaznya ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Paham? Ya, mudah-mudahan bisa memahami semuanya ya. Yang jelas pada hewan itulah terjadi proses tamyiz garizi, bukan mikir. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin pekan depan. Mudah-mudahan mari kita akhiri ya, karena sudah waktu untuk juga belajar. Buat semua santri, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.